Benarkah Palestina, tanah yang dijanjikan untuk orang Yahudi? Sebagai bangsa Yahudi, mereka mengeklaim Palestina sebagai tanah perjanjian mereka. Lantas, apakah ada dasar untuk klaim itu? Apakah Al-Quran secara khusus mengatakan bahwa tanah Palestina hanya diberikan kepada orang Yahudi? Al-Quran menyebut Bani Israel sebagai keturunan Yakub bin Ishak dan cucu Ibrahim. Allah tidak pernah memilih suatu kaum karena ras atau sukunya. Bani Israel, ketika mereka mengikuti Islam, adalah bangsa yang terbaik. Mereka beriman kepada Allah, tetapi ada pula yang musyrik atau kafir. Tanah suci Palestina diberkahi karena menjadi tempat para rasul Allah dan risalahnya. Di antaranya adalah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Mereka adalah keturunan Nabi Yakub. Dahulu, para pengikut Nabi Musa diperintah untuk membebaskan Palestina, tetapi mereka takut masuk ke tanah tersebut. Mereka membuat alasan untuk tidak memulihkan tanah itu, karena mereka percaya bahwa bangsa Kanaan terlalu kuat untuk dikalahkan. Mereka mengejek Nabi Musa dan menolak permintaannya. Kisah ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 21-26. Adapun pendudukan orang-orang Yahudi di Palestina adalah peristiwa yang menunggu saatnya akan ada kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah. Cendekiawan Muslim terkemuka, Syekh Atiyah Shakir, yang merupakan mantan ketua Komite Fatwa Al-Azhar, pernah menyatakan, sejak 20 abad sebelum kelahiran Nabi Isa, hiduplah di tepi sungai Efrat, sebuah suku keturunan Ibrahim. Mereka mencari tempat kaya untuk menggembalakan ternak mereka. Mereka pergi ke arah barat, sampai mereka melintasi Galilea. Mereka diberi nama orang Ibrani, yang sekarang dikenal sebagai orang Yahudi. Mereka berpindah-pindah, tanpa tujuan tertentu, hingga tibalah mereka di Mesir, di mana mereka hidup dengan damai dan aman selama 5 abad. Para penguasa Mesir, yang dikenal sebagai Fir'aun, dahulu menindak orang-orang Yahudi dan mempermalukan mereka. Penyelamatan orang-orang Yahudi dicapai ketika Nabi Musa diutus kepada mereka. Dia memimpin mereka melewati Sinai, menuju tanah baru dan tempat tinggal baru. Untuk beberapa waktu, mereka tinggal di Sinai, sampai perintah diberikan kepada mereka untuk memasuki tanah suci Palestina. Di Palestina, ada suku bernama Kanaan yang membangun beberapa kota, yang salah satunya adalah Yerusalem. Hari-hari berlalu, hingga orang-orang Yahudi memberontak terhadap ajaran Allah dan menyimpang dari agamanya. Bertahun-tahun kemudian, mereka kembali ke Palestina. Sebagian dari mereka menetap di Jazirah Arab. Orang-orang Yahudi di Jazirah Arab menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan melawan Rasulullah, sampai mereka diusir dari jazirah itu oleh umat Islam. Meskipun orang-orang Yahudi telah menduduki Palestina, mereka tidak akan pernah tinggal di sana selamanya. Kejahatan dalam diri mereka tidak dapat digambarkan. Mereka akan kembali menderita kekalahan dan pukulan telak. Allah berfirman dalam hal ini, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya, Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Al-A'raf, ayat 167. Adapun mengenai klaim bahwa kaum Yahudi mempunyai hak untuk menjadikan Palestina sebagai tanah perjanjian mereka, maka hal ini berkaitan dengan surah Al-Maidah, ayat 21. "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Janji yang ditentukan Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang menaati ajaran Allah. Begitu mereka menunjukkan ketidaktaatan, janji itu tidak ada lagi. Bahkan, janji itu sudah tidak berlaku lagi, karena Allah berfirman, "Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 105. Jika seseorang
mempelajari kebenaran sejarah Palestina sejak awal, akan menjadi jelas baginya, bahwa Palestina adalah tanah Arab, berdasarkan realitas sejarah dan peristiwa. Dari sejarah pula diketahui, bahwa Palestina juga merupakan tanah air orang Arab, dan merupakan tempat kelahiran bapaknya orang Arab, pembangun Ka'bah, kakek Rasulullah, dan putra Hajar Mesir, Ismail. Adapun yang dapat ditegakkan, dari kenyataan sejarah, dan peristiwa aktual saat ini adalah, bahwa negara Israel yang didirikan di tanah Palestina saat ini, adalah sebuah koloni dari kolonial Barat. Bukan rahasia lagi, bagi mereka yang mengetahui jalannya kolonialisme, yang telah merenggut Israel sebagai cakar kucing, dan anjing pemburu, mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Khususnya, di negara-negara Arab, yang memiliki kekayaan sumber daya alam, pasar komersial yang kaya, dan kekuatannya berasal dari dukungan kolonial kuno, dan modern, baik Barat maupun Timur. Israel diberlakukan terhadap dunia Arab, dan Islam di tanah Palestina, dengan kekuatan uang dan senjata, mengingat kelalaian anak-anak Arab dan Muslimnya. Penyair bijak berkata, semuanya mengalami penurunan, dan tidak ada seorang pun, yang tergiur dengan kehidupan yang baik. Rumah orang Arab, sejak zaman dahulu. Kaum Manatira, tinggal di Palestina, pada zaman Persia, sama seperti kaum Gosanid, yang tinggal di sana, pada zaman Romawi, jauh sebelum munculnya Islam, dan ketika kekhalifahan Umar ibnu al-Khattab. Ketika beliau datang, Palestina dibuka untuk orang Arab sekali lagi, dan para leluhur Kristen, atas kemauan mereka sendiri, menyerahkan kuncinya. Baitul Maqdis, sampai zaman Khalifah umat Islam, seolah-olah itu adalah bagian dari tanahnya Arab Islam. Hal ini, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah, dan konsensus umat, di samping tanah air kakek bangsa Arab, sejarah Isra Miraj, dan awal perjalanan kenaikan Nabi Muhammad, ke Sidratul Muntaha. Kakek orang Arab pertama, yakni Ismail bin Ibrahim, lahir di Palestina. Mereka kemudian pindah ke Mekah, dan mendirikan Ka'bah di sana. Jika kita mengetahui bahwa Ibrahim adalah orang Arab Mozarab pertama, dan orang yang mendirikan fondasi Ka'bah dan merencanakan kota Mekah, maka kita melihat bahwa Palestina yang merupakan negeri Ibrahim, dan tempat lahirnya Ismail, adalah negara Arab yang asli. Negara ini, sejak zaman paling kuno, dan juga terkait erat dengan orang-orang Arab dan Muslim. Kiblat pertama, dari dua kiblat, dan kiblat ketiga, dari dua tempat suci, Yerusalem, adalah yang pertama, dari dua kiblat, dan yang ketiga dari dua masjid, sejak peristiwa Isra Miraj.